Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga di malam hari ini kita dapat kembali bertatap maya pengurus KKG Kabupaten C Provinsi Riau dalam rangka pertama sekali silaturahmi, kemudian mungkin agenda berikutnya akan disampaikan nanti oleh Ketua kita. Kemudian salawat dengan salam, tak lupa kita hadiahkan Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Ketua KKG Provinsi Riau, yakni beliau Dr. Anda Hajah Nuryanis. Kemudian yang kami hormati Bapak dari Meranti, Pak bagian kasih Meranti, Pak Bukhari. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pengurus KKG Kabupaten di Provinsi Riau. Baik, seperti dalam undangan yang telah sampaikan bahwasanya pada malam ini akan ada rakor untuk pengurus KKG Kabupaten yang di bawah naungan KKG Provinsi. Maka pada saat ini kita dapat memenuhi undangan tersebut walaupun secara dunia maya. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak menunjukkan imah, mari kita buka saja kita malam ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena acara kita cukup simpel, tidak terlalu panjang dan akan lebih berkahnya, kita awali saja dengan bacakan Al-Fatihah. Saya pimpin bersama. Baik, baca bersama surat Al-Fatihah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan pembacaan umum Quran tadi sukses acara kita dari awal sampai akhir, dan apa yang kita niatkan diridhai Allah hendaknya dan menjadi amal ibadah. Amin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara atau pemoderator akan langsung saja susun acara kita malam hari ini. Yang pertama pembukaan dari yang sedang berlangsung. Yang kedua langsung saja kepada acara kegiatan kita, yakninya rakor untuk pengurus KKG di semua kabupaten di Provinsi Riau. Nanti akan dipimpin langsung oleh Ibu Hajah Nuryanis. Yang nanti setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab ataupun diskusi bersama tentang bagaimana baiknya program ke depannya. Kepada Bu Anis kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Mul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama di ruang virtual ini dalam rangka rapat koordinasi antara pengurus KKG Provinsi dengan KKG Kabupaten Seprovinsi Riau. Ada 12 kabupaten dan alhamdulillah dari 12 itu sudah hadir bersama kita 9 kabupaten yang mewakili masing-masing dari KKG-nya, baik dengan ketua masing-masing maupun ada beberapa pengurus yang hadir. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bukhari yang mewakili Kasih Meranti, dan ini merupakan hal yang membahagiakan, yang menggembirakan, dan kami sebagai pengurus KKG Provinsi merasa tersanjung. Selamat datang Bapak Bukhari, selamat bergabung bersama kami untuk mendengarkan informasi buat kemajuan guru-guru PAI seprovinsi Riau.
Dan yang kami hormati pengurus Ketua KKG sekabupaten kota yang ada di Provinsi Riau dan Bapak Ibu yang berkenan yang berkesempatan hadir di sini sebagai pengurus KKG. Kemudian terima kasih juga kepada pengurus KKG Provinsi Riau yang sudah menyempatkan diri untuk menemani kita menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu yang ada di kabupaten. Baik Bapak Ibu, ini adalah merupakan kesempatan yang sangat membahagiakan dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu sudah memenuhi undangan yang sebenarnya tidak terlalu lama kami sampaikan pada Bapak Ibu. Undangan baru kami sebarkan sekitar hari Senin ya. Hari Senin kita sebarkan undangan dan alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu dapat hadir di ruangan virtual ini dalam rangka bersama-sama untuk mendengarkan informasi yang akan kita sampaikan nantinya kepada seluruh guru yang ada di binaan Bapak Ibu masing-masing. Ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan ujian sekolah Bapak Ibu. Ya, tentang ujian sekolah. Di mana di informasi awal Bapak Ibu sudah ada yang bertanya apakah kisi-kisi untuk ujian sekolah itu sudah ada dari pusat. Nah, di awal sempat kita sebarkan informasi bahwa sesuai dengan pertemuan yang disampaikan oleh Kementerian Pusat kepada seluruh pengurus KKG provinsi yang ada di Indonesia bahwa kisi-kisi dari pusat untuk tahun ini itu tidak dikeluarkan ya, artinya tidak dibuat sehingga tidak ada kesamaan gitu. Namun yang dibuat adalah kisi-kisi untuk yang praktek. Tapi selanjutnya hal itu berjalan. Ternyata walaupun kisi-kisi menurut Kementerian Agama Pusat itu diserahkan ke Satuan Pendidikan, ternyata di akhirnya nanti di perjalanannya akan ada monep persiapan pelaksanaan US dan juga akan berentetan kepada pelaporan ya, pelaporan nilai yang dulu pernah kita lakukan adanya aplikasi yang diberikan oleh pusat. Oleh sebab itu dengan kebijakan pemikiran itu maka Kanwil Provinsi Riau mengundang seluruh ketua KKG, MGMP provinsi bertemu pada hari Senin yang lalu. Di sana diambil kesepakatan juga berdasarkan beberapa kabupaten provinsi lain ya, provinsi di luar Riau itu juga mereka mengakomodir pelaksanaan pembuatan kisi-kisi dan soal US ini untuk di sekolah yang dibuat oleh KKG atau tim ke Provinsi Riau. Oleh sebab itu Bapak Ibu hasil dari hari Senin itu diputuskan untuk membuat tim penulisan soal ya, kisi-kisi dan sekaligus soal US untuk tahun ini dibuat oleh KKG Provinsi Riau. Namun Bapak Ibu karena ini tidak ada di anggaran Kanwil maka soal itu dibuat oleh tim yang hanya diambil dari guru-guru yang ada di Pekanbaru. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak dipanggil. Oh ya, biasanya kan Bapak Ibu yang berada di dalam ini dilibatkan dalam penyusunan kisi-kisi dan pembuatan soal seperti biasanya Kanwil manggil kita ke Pekanbaru lalu kita buat sama-sama. Namun untuk tahun ini yang diinstruksikan membuat kisi-kisi dan soal itu hanyalah beberapa orang saja yang berdominasi di Pekanbaru Bapak Ibu. Dan kisi-kisi serta soal kita itu sudah jadi Bapak Ibu. Ya, di sana ada soal yang harus ada itu adalah soal yang bernuansa moderasi dan kebangsaan. Jadi kalau salah ada 3 soal di pilihan ganda dan 1 soal di esai itu. Komposisi soal kita masih sama Bapak Ibu, yaitu 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi 45. Ini adalah komposisi US dari mulai adanya dikelola oleh Kementerian Pusat. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau seandainya di kabupaten Bapak Ibu sudah terlebih dahulu membuat soal atau kisi-kisi, kita juga tidak tahu apakah ini nanti
seperti apa pelaporannya gitu. Yang jelas kemarin saya ditelepon oleh tim pusat ya, dari pusat katanya mereka akan turun ke Riau untuk memonep persiapan pelaksanaan US ini Bapak Ibu seperti apa akan dilaksanakan di Provinsi Riau. Mereka turun pada hari Kamis insya Allah nanti. Pada hari Kamis itu mereka akan melihat persiapan pelaksanaan US yang ada di Provinsi Riau. Oleh sebab itu pada malam hari ini perlu kami mendapatkan informasi dari Bapak Ibu kabupaten mana saja yang sudah membuat kisi-kisi dan soal dan seperti apa tindak selanjutnya. Apakah di sana sudah ada instruksi dari dinas harus menggunakan soal yang sudah dibuat atau masih bisa kita bersama-sama menggunakan kisi-kisi dan soal yang sudah dibuat oleh tim KKG di provinsi kita. Jadi itu nanti ya Bapak Ibu ya, kita mohon informasinya nanti. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya sudah men-share juga di WA kita ada link Monep ya. Bapak Ibu sudah ada yang membuka link Monep yang saya kirim di KKG? Sudah Bu, Bunda. Ya, itu banyak sekali kan Bapak Ibu ya yang harus diisi. Banyak harus diunggah. Nah, itu tolong banyak yang harus diunggah. Pembuktiannya harus ada. Nah, ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu sampaikan ke semua guru binaan Bapak Ibu. Jangan sampai pengalaman yang tahun lalu tentang aplikasi nilai ya, itu tidak merata sampainya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita dulu yang membuka. Coba dulu kita buka apa-apa saja itemnya. Nanti kalau seandainya ada yang kurang kita pahami, kita diskusikan di WA group kepengurusan kita. Kita coba nanti isinya yang mana. Tapi ini harus semua Bapak Ibu. Setiap sekolah harus diisi oleh satu guru PAI-nya. Semuanya. Itu. Sudah 2 Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu adalah tentang kegiatan Ramadan yang baru saja tadi baru ya yang saya kirim di WA kita tentang juknis pelaksanaan kegiatan selama pembelajaran Ramadan di sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI juga. Jadi mohon ditelaah gitu mana yang bisa kita kondisikan, kita laksanakan di sekolah kita silakan dilaksanakan. Mana yang tidak ya kita tinggalkan saja karena ini nanti juga akan dimintakan laporannya atau pelaksanaannya seperti apa oleh Kementerian Pusat Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Nanti silakan kita diskusikan. Yang pertama masalah soal ya kisi-kisi dan soal US ya kabupaten mana saja yang sudah membuat ya yang bakal akan terus memakai soalnya atau bisa kembali bersama kita dengan soal yang dibuat oleh tim KKG Provinsi Riau. Yang kedua tentang pengisian belangko Monep ya, instrumen Monep yang dikirimkan lewat Google Form itu. Kemudian yang ketiga tentang kegiatan petunjuk juknis untuk pelaksanaan Ramadan kita Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, itu Pak Mul, kita silakan kita bahas satu-satu dulu ya tentang pelaksanaan ini dulu US atau soal kisi-kisi soal kita Pak US. Ya silakan Pak Mul dipimpin. Oke Bu, terima kasih banyak atas arahannya dan tentang kegiatan rakor kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang soal US atau kisi-kisinya. Bahwasanya penjelasan dari Bu Anis tadi bahwasanya sudah ada kisi-kisi yang dibuat oleh KKG Provinsi walaupun diwakili oleh GPI Kota Pekanbaru. Nah, di sini kita buka diskusi bagaimana sistemnya, apakah kita secara bersama memakai satu soal secara provinsi atau ada kebijakan-kebijakan dari daerah masing-masing yang harus memakai soal dari daerahnya atau bagaimanapun. Silakan Bapak Ibu berikan komentarnya, berikan mungkin Bu Asfiarni kemarin udah buat soal, ada bisa diberikan sedikit gambaran, katanya kasihnya sudah minta atau gimana. Bu Asfiarni boleh berikan suaranya? Ya Pak, terima kasih Pak Mul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan tentang keadaan kami di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada hari Sabtu yang lalu itu kami melaksanakan pembuatan soal untuk ujian US kelas 6, tapi masih memakai kisi-kisi yang tahun kemarin. Cuma di sini Bunda, kami menyampaikan, kami koordinasi dulu dengan Pak Kasih di Kemenak, bahwa kami izin untuk membuat soal, tetapi nanti kalau ada kisi-kisi dan soal dari provinsi, kami akan samakan soal itu, yang kira-kira tidak dirubah, tidak perlu kami rubah, yang kira-kira memang sama dengan provinsi kami samakan. Jadi kami mungkin akan memakai dari provinsi, kami lihat tadi kisi-kisinya, saya sudah lihat kisi-kisi dan sudah lihat soal yang dari provinsi karena sudah disampaikan oleh Pak Kasih kepada saya, sudah dikirim. Jadi nampaknya soal hanya redaksinya nampaknya yang berubah Bunda, kalau kisi-kisinya nampaknya hampir mirip gitu dengan yang tahun lalu. Cuma redaksi soal nampaknya yang ada perubahan mungkin dari nama orangnya atau apa. Tapi nampaknya kami dari kabupaten sepakat, tadi kami juga sudah rembuk dengan pengurus di kabupaten, bahwa soal yang sudah kami buat itu tetap kami selesaikan, dan kami akan mengirimkan kepada pengawas dan Pak Kasih. Biasanya kami sebelum soal diserahkan ke Kemenak, itu kami kirimkan dulu ke pengawas untuk direvisi oleh pengawas di pengawas PAI di kabupaten. Setelah mendapatkan revisi dari mereka, baru kami nanti akan menyerahkan kepada Pak Kasih di kantor Kemenak. Jadi karena soal dari provinsi dan kisi-kisi dari provinsi sudah turun dan sudah dikirimkan oleh Pak Kasih kepada saya tadi, saya sudah baca semuanya itu, nampaknya mungkin kami berubah pikiran, biar sama kita sama seluruhnya di seprovinsi Riau, mungkin kami akan memakai soal-soal dari provinsi. Dan dalam pembuatan soal kami di kabupaten kemarin, itu kami sepakat sesuai dengan petunjuk dari dan arahan dari Pak Kasih, kami memasukkan juga soal moderasi itu 3 di dalam pilihan ganda dan 1 dalam esai. Sama seperti yang Bunda katakan tadi. Cuma mungkin tentu berbeda bunyi soalnya dengan yang dari provinsi. Tapi kalau memang menurut Bunda itu supaya sama kita semuanya, saya dari Kabupaten Indragiri Hulu setuju kalau kita memang sama, biar semuanya sama seprovinsi Riau. Cuma itu mungkin Bunda yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Indragiri Hulu. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih Bu Has. Mungkin Bapak Ibu yang dari kabupaten atau kota yang lain ada memberikan informasi ataupun sudah perkembangan pembuatan soalnya sampai saat ini seperti apa, bisa kasih gambaran supaya nanti kita bisa ambil satu kesepakatan. Oke, Pak Zuhri silakan. Pak Khairul Zuhri silakan. Suara Pak Zuri belum masuk. Tidak masuk suaranya Pak. Belum Pak. Terkendala di mikrofon mungkin Pak. Maaf Pak Zuri, kita apakan dulu, mungkin malah diperbaiki dulu mic-nya. Lanjut kepada Halo. Lanjut ya. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Zuri, saya berasal dari Kabupaten Kampar. Begini Bu Nis dan teman-teman, bahwa di Kampar ini memang untuk pembuatan soal itu memang orang dinas sudah mengkoordinirkan ke kecamatan masing-masing. Gitu. Jadi kami juga di kecamatan dibuat tim gitu untuk pembuatan soal seluruhnya gitu, bukan tim yang di PAI juga kan. Dari mulai mapel yang ada di sekolah sampai seluruhnya sampai ke PAI gitu. Jadi karena kami juga belum mendapat kisi-kisi itu, maka berinisiatif dari tim kecamatan ini untuk membuat soal gitu. Jadi saat ini berlangsung dan saya disuruhnya untuk di kecamatan saya sendiri, saya disuruh membuatnya gitu.
Jadi di kecamatan lain mungkin ada lagi yang lain gitu. Jadi nampaknya tidak ada instruksi sifatnya mengikuti dari aturan dari dinas, tidak ada, tapi sudah diserahkan ke kecamatan masing-masing gitu. Kemudian kalau memang ada soal itu, nanti informasi biar cepat sampai ke kecamatan-kecamatan, karena kecamatan ini udah duluan dia menyusun program penyusunan soal ini semuanya gitu. Dan itu kalau memang nanti sudah ada soalnya, nanti baru kami konfirmasi ke setiap kecamatan gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, makasih Pak Zuri. Lanjut kepada Pak Jeffrey, silakan. Mohon izin Bu Ketua, Pak Mol, dan Bapak Ya, Ibu lanjut. pengurus. Yang pertama, kalau untuk laporan kami di Kabupaten Rokan Hilir tentang ujian sekolah, isi belum ada pembahasan dengan Kemenak, karena informasi dari Kemenak pun belum ada. Kemarin pernah saya tanyakan, untuk Kemenak sekarang ini fokus data guru, dia fokus untuk emis, pengisian emis PAI dan siaga PAI, siaga pendis. Kemudian kawan-kawan pun juga saya tanyakan belum juga menyusun kisi-kisi maupun membuat soal US. Jadi kalau dari kami Rohil, kami semalam juga musyawarah via WA. Untuk kesimpulan sementara kami menunggu informasi dari provinsi maupun dari pusat tentang kisi-kisi yang fix atau kisi-kisi yang memang bisa dipakai nanti untuk ujian sekolah tahun ini. Terima kasih Pak Mul. Demikian. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya kalau nada hampir sama boleh kita apakan saja. Kalau berbeda boleh. Lanjut Bu yang Wan Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wan Sabrina dari Dumai. Kalau untuk kami di Dumai itu soal dan kisi-kisi udah selesai dibuat karena dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan K3S. Jadi harus masuk terakhir tadi hari ini, udah selesai semuanya masuk. Jadi kemudian setelah hari ini semalam dapat dari Bu Anis yang baru, yang dari provinsi, kemudian saya laporkan ke K3S dan Dinas, mereka meminta untuk Dumai itu disamakan dengan yang kami buat. Yang kami buat itu kan kisi-kisi kita kan kalau yang dari Kanwil atau dari pusat dulu itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan yang kami buat kesepakatan sekota Dumai itu sekalian dengan mapel yang lain itu khusus kelas 6 aja materinya. Karena itu berdasarkan pengalaman yang lalu, tahun kemarin juga dikoordinir oleh dinas, kami menggunakan kisi-kisi dari pusat, soalnya kami buat dari nilai anak itu agama yang rendah nilainya. Sedangkan untuk yang mapel lain bagus-bagus karena mereka mengambil materinya hanya khusus kelas 6 aja. Jadi untuk tahun ini K3S itu meminta untuk disamakan agar nilai anak-anak kita menjadi naik. Tapi kalau untuk ujian praktek tetap pakai yang dari pusat kemarin. Jadi kalau nanti seperti yang Bu Ani sampaikan ada tim dari provinsi ya membuat sekalian soal, nanti saya coba ajukan kembali. Cuman tadi udah saya koordinasi juga sama K3S. Mereka tetap menyampaikan untuk Dumai kita pakai yang sudah jadi sekarang, yang udah dibuat oleh tim sekota Dumai. Jadi barangnya udah jadi, udah masuk, kisi-kisinya akan disebarkan ke seluruh kecamatan di kota Dumai. Tapi nanti saya akan coba koordinasi lagi apakah bisa diubah. Kalau seandainya belum, kan baru tadi pengumpulan seluruhnya. Jadi itu aja kalau untuk kami dari Dumai. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu dari Dumai. Untuk saya langsung sendiri dari Bengkalis. Entah kalau Pak Suhaidi kalau ada tambahan nanti. Yang Bengkalis terutama yang di Mandau atau Bangkas Daratan itu tidak pernah ada informasi bagaimana pembuatan soal-soal US. Kebijakan kami KKG saja biasanya membuat dan mengedarkan dan instruksi pun nggak ada dari dinas, kemudian dari apapun nggak entah Pak Suhaidi boleh apanya komentarnya gimana yang di Bengkalis, karena yang di Mandau dan sekitarnya bisa kami KKG membuat itu nggak pernah ada suara-suara dari dinas kah itu pengawas kah itu nggak ada masukan-masukan apa-apa. Mungkin Pak Saidi ada silakan. Izin testing Pak. Ya, udah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saidi, utusan dari Bengkalis. Saya ini pendatang baru nih di grup di grup terkait pembuatan soal dan kisi-kisi. Yang dulunya tak salah saya untuk Bengkalis pembuatan soal itu Bu Bebi Yanti dulu. Dan Bu Bebi Yanti sekarang sudah pindah ke Dinas Kependidikan menjadi Kasih Ketenagaan, baru dilantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait masalah pembuatan soal, karena untuk Kecamatan Bengkalis khususnya, estafet ini sekarang diamanahkan kepada saya. Apapun jenis soal yang kita sajikan di satuan pendidikan itu dilimpahkan kepada kelompok kerja guru PAI di Kecamatan Bengkalis. Nah, perlu saya sampaikan terkait pembuatan soal US PAI itu berjalan waktu selama kami gabung di pengurusan KKG Kecamatan. Betul kata Pak Buya Mulyadi tadi, untuk Bengkalis di beberapa titik, terutama kami di Bengkalis, memang tidak ada pernah arahan, ya, tidak pernah ada arahan dari Dinas Pendidikan atau dari Korwil Cam Bengkalis terkait arahan untuk melaksanakan pembuatan soal itu. Makanya kami dari Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, kami biasanya hanya menunggu kisi-kisi yang diberikan dari provinsi. Maka setelah kisi-kisi diberikan dari provinsi, kami dari pengurus kecamatan akan mengadakan rapat bersama, dan setelah itu kami menyusun tim pembuatan soal untuk membuat soal US yang merujuk kepada kisi-kisi yang diterbitkan dari provinsi. Nah, kalau kita melihat dari beberapa kecamatan seperti Banten, Pak Mul, untuk informasi, kalau Banten beberapa tahun lalu itu ada tim khusus Pak yang diarahkan oleh Korwil, ya, oleh Korwil Cam Kecamatan Banten. Itu dari Pak Duki dulu saya informasinya, karena juga bangun komunikasi terkait pembuatan soal yang hari ini untuk Bengkalis memang diakomodir oleh KKG Kecamatan Bengkalis Pak. Nah, jadi kami yang sudah Bu Ketua, untuk pembuatan soal itu kami hanya merujuk kepada kisi-kisi yang diberikan provinsi. Kami akan menyesuaikan dengan level-level yang telah disajikan pada kisi-kisi itu. Tinggal kamilah yang mengembangkan bentuk soal itu sesuai dengan level-level yang telah diberikan oleh provinsi. Nah, saya ingin menambah sedikit terkait masalah soal. Sarannya ini Pak Buya dan Bu Ketua, kalaulah memang ini adalah soalnya US berstandar gawain yang lebih besar, saran saya ini kalau boleh lah, lebih bagus memang diambil gawain oleh provinsi, ya, karena dulu namanya USBN, BN-nya dibuang, sekarang tinggal US. Apa salahnya kalau memang ini adalah soal yang memang ending akhir di kelas 6 itu, alangkah baiknya di-handle oleh tim khusus, yaitu tim provinsi yang diamanahkan oleh provinsi. Baik itu orang kabupaten tapi diamanahkan oleh provinsi, apalah salahnya. Karena kapasitas kawan-kawan yang diamanahkan itu menurut saya juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi soal yang dibuat itu mungkin lebih maksimal dibanding kami yang tingkat kecamatan, ya, mungkin levelnya masih di bawah. Mungkin itu Pak apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suhaidi. Mungkin untuk pembahasan pertama ini kita
Apakah terakhir dari Pak Arifat, kalau ada saran usulnya atau komentarnya silakan. Setelah kita akan ambil suatu kesimpulan atau bagaimana eksekusinya. Silakan Pak Arifat. Ya, terima kasih kepada Pak Mul yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mungkin terima kasih karena telah diundang bergabung ke grup ini. Terus terang, saya baru semalam masuk bergabung dengan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurianis yang telah memasukkan saya ke dalam grup ini. Jadi ini Bu, kami di Indihil ini terus terang saya untuk pelaksanaan USPAI dari dinas itu semuanya diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Artinya sekolah yang membuat. Nah, saya yang ada di kecamatan berinisiatif membuatnya di kecamatan. Nah, sampai saat ini dari pihak Kemenak Kasih dari kabupaten belum ada informasi sama sekali. Kami pun tidak dapat kisi-kisi. Informasi pun kami baru hanya saya sendiri yang mungkin yang dapat informasi, itu pun dari Bu Nurianis. Saya itu kan Bu Nurianis. Nah, jadi keterbatasan kami itu tidak tahu informasi. Jadi syukur alhamdulillah dengan pertemuan ini saya sedikit ada informasi bahwa nanti kedepannya mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Kasih bagaimana tentang kisi-kisi atau soal yang ada di provinsi itu kita samakanlah semuanya seprovinsi. Jadi kualitas soalnya pun mungkin lebih baik dari provinsi daripada kami yang ada di kecamatan ini membuat. Begitu Bu. Jadi hanya itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arifat. Mungkin sudah dapat gambaran dari semuanya itu. Ini masih ada juga yang raise hand. Gimana Pak Anies, kita terima? Ya, kasih dulu Pak Nasir dari tadi kayaknya raise hand. Ya, tadi sudah angkat tangan, lepas lagi. Silakan Pak Nasir. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi saya menyimak, kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa nampaknya masing-masing daerah memiliki hasanah yang berbeda-beda, kemudian kendala yang berbeda-beda. Dan di Pekanbaru pun mengalami hal yang sama. Bahkan saya selaku Ketua KKG Kota Pekanbaru, dan dalam hal penulisan soal US saya tidak tahu sama sekali. Tahu-tahu sudah ditunjuk orang yang membuat soal US. Untuk tahun yang lalu ada koordinasi kami dengan Kasih, dengan Pak Kasih, kemudian kami membentuk tim, kemudian menunjuk, bahkan sampai untuk pembuatan soal-soal semester pun kami yang menentukan. Tapi untuk saat ini langsung diambil alih oleh dinas. Dan yang menunjuk siapa yang menulis soal US, itu langsung dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jadi sampai sekarang saya pribadi, kemudian Pak Kasih pun barangkali dia tidak tahu bahwa untuk penulisan soal US sudah ditunjuk dari pihak dinas. Sementara untuk pelajaran PA ini kan domain kita. Saya masih ingat betul dulu ketika Bu Nurianis masih Ketua Kota Pekanbaru, itu hampir setiap tahun kita membahas tentang kisi-kisi pembuatan soal. Dan ketika itu memang Bu Nurianis dan tim yang membuat soal. Dan itu ada pengakuan. Namun untuk sekarang, khususnya untuk tahun ini, betul-betul kami tidak tahu. Jadi barangkali supaya kita menjadi satu tim, satu kesatuan, mungkin betul yang disampaikan oleh Pak Suhaidi tadi atau dari yang lain, mungkin bagaimana kalau untuk penulisan soal ke depan, untuk khusus ini langsung satu komando. Bagaimana Ibu Nurianis melobi dari pihak Kanwil, bagaimana soal khusus untuk PAI ya, walaupun mungkin untuk pelajaran tema mungkin mereka berkuasa di masing-masing daerah, tapi kalau bisa untuk PAI karena kita tetap mendapatkan arahan dari pusat, jadi tidak ada salahnya kalau untuk pembuatan soal pun supaya tidak ada perbedaan di antara kita dan lebih kompak pesannya. Bagaimana kalau satu tim saja kita, tim dari Kanwil, terserah nanti siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi tim penulisan soal. Jadi supaya permasalahan yang seperti ini, tadi saya mendengar ada yang per kecamatan, kemudian seperti Dumai itu hampir mirip dengan Pekanbaru ya. Cuman bedanya kalau di Pekanbaru kami memang betul-betul tidak tahu siapa yang ditunjuk, kami tidak tahu. Memang saya sudah tahu siapa yang ditunjuk, tetapi yang menunjuk bukan dari kita.
memang langsung dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Lanjut Bu, dengan ada 2 lagi nih Pak Nafis Afrika dengan Pak Ismail. Ya, kita dengar aja dulu ya, karena Silakan, ini Pak- paling penting. Pak Silakan. Ismail yang duluan tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih kenal ya Bapak Ibu dengan saya, Ismail Selapalang. Kenal Pak, kenal sekali. Baik Bapak Ibu, di sini saya cuma ingin ini, maksud saya minta dengan Bunda Nurianis untuk mempresentasikan kira-kira jika diambil Kanwil Provinsi atau memang ranah betul yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, saya setuju, dan ini sebetulnya ranah kita guru PAI, bukan ranah Dinas Pendidikan. Nah, maksud saya di sini adalah sekiranya ini kelebihan apa Bunda yang bisa memperkuat kiranya kalau seandainya diambil provinsi itu kelebihannya apa? Kalau dari kabupaten kota apa, sehingga menjadi mungkin barometer, rasa saya seperti itu Bunda dan Pak Nasir. Demikian Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ismail. Lanjut Pak Nofri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Bunda ya, ini baru bergabung nih. Karena tadi ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini baru bergabung. Terkait dengan pembuatan soal 2 tahun ke belakang, kami pernah terkicu kami. Soal sudah dibuat, dan soal yang diturunkan itu PAI-nya itu langsung dari dinas, tanpa koordinasi sama pengawas kabupaten dan kepada kami KKG di kecamatan. Itu yang hal pertama. Yang kedua, setiap kali membuat soal, kami itu justru jauh Bunda ya, terutama kisi-kisi yang diberikan dari pengawas kabupaten ke kami itu levelnya jauh, tingkat penguasaan jauh, bahkan di tempat kami itu rata-rata masih level 1 dan level 2. Sementara yang banyak di kisi-kisi itu ialah di level 3 dia Bunda. Itu apakah kita berhak memakai sesuai kondisi daerah atau kita berpatokan dengan kisi-kisi yang ada? Nah, itu. Yang selanjutnya, jika kita membuat tim pembuatan soal dari provinsi, otomatis yang di daerah-daerah ini kita undang semuanya dan kita terima keluhan dan kita buat soal sesuai kabupaten kotanya masing-masing. Nah, itu pendapat saya Bunda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas informasi dan keadaan-keadaan yang terjadi di kabupaten kota masing-masing ataupun kecamatan masing-masing. Silakan kepada Bu Anis, bagaimana tindak lanjut dari apa yang terjadi ini, terutama tentang soal tadi, apakah kita pakai soal KG provinsi atau diserahkan ke kabupaten kota atau kecamatan masing-masing. Silakan Bu Anis untuk eksekusinya bagaimana. Oke, terima kasih Pak Mol dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan kondisi nyata di kabupaten daerah Bapak Ibu masing-masing masalah kisi-kisi dan soal USPAI tahun ini. Dari yang disampaikan tadi bisa kita petakan, ada beberapa kabupaten yang sudah duluan membuat, tapi saya sangat berharap ya, sangat senang sekali dengan pernyataan dari Inhu tadi ya,
jika yang dibuat itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang dibuat oleh tim dari tim Kanu ya, dari tim KKG ya, provinsi ya, maka mereka akan bergabung dengan soal. Nah, itu adalah cerminan dari sikap kita untuk kebersamaan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian menanggapi dari teman yang ada di Dumai, di mana soal kisi dan kisi-kisi itu sudah dikoordinasi dengan K3S, malah kisi-kisinya itu hanya diambil dari tingkatan kelas 6. Bapak Ibu perlu dipahami selama ini lahirnya ujian sekolah itu biasanya untuk dinas pun itu diambil dari kelas 4, 5, dan 6. Sementara kita dari lahirnya awalnya itu memang sudah mencanangkan dari materi kelas 1 sampai kelas 6. Karena apa? Karena ini adalah sebuah sisi yang berbeda Bapak Ibu. Untuk materi yang pelajaran umum yang kita katakan pelajaran mapel guru kelas ya, itu untuk kelas 1, 2, dan 3 itu materinya hanya bersifat pengantar, pengenalan saja. Nanti mereka akan mengupas tuntas, akan menggali lebih dalam itu di kelas 4, 5, dan 6. Makanya untuk ujian sekolah ya, ujian berstandar nasional itu dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan PAI materi kita itu tidak pengenalan Bapak Ibu. Mulai dari kelas 1 kita sudah membahas materi itu secara tuntas. Misal di kelas 1 kita mempelajari tentang rukun iman yang pertama, mengenal Allah. Iya kan, mengenal Allah. Nah, itu tidak akan dibahas lagi di kelas 2 gitu. Di kelas 2 mungkin akan dibahas lagi malaikat kan begitu ya. Kemudian kitab suci, kemudian rasul, kemudian hari kiamat, kemudian kodo dan kodar. Kan berjenjang dia, tidak pernah berulang gitu seperti materi di materi umum gitu. Makanya untuk ujian namanya ujian sekolah akhir dari pemahaman pengetahuan siswa selama dia berada di SD tingkat dasar itu diambil, tetapi yang diambil indikatornya adalah hal yang mata pelajaran yang terpakai gitu. Ya, terpakai dan diterapkan oleh anak-anak. Misalnya di kelas 1 belajar tentang kebersihan, hadis kebersihan. Kan itu yang diambil Bapak Ibu, bukan teori yang tidak aplikatif gitu. Artinya hal yang memang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari itulah yang kita ambil untuk materi di akhir sesi jenjang SD kita yang kita sebut dengan ujian sekolah. Kalau sekarang yang kita lebih kenal lagi namanya asesmen ya. Akhir kan gitu ya. Asesmen sumatif akhir gitu. Apalah namanya istilahnya yang jelas barangnya sama Bapak Ibu. Nah itu, oleh sebab itu Bapak Ibu kita berharap kalau masihlah ada diskusi musyawarah yang bisa kita rumbukan dengan dinas, marilah kita bersama-sama memakai kisi-kisi dan soal yang sudah ada dibuat oleh KKG provinsi kita. Nah tadi Pak Ismail menyatakan supaya ada penguatan itu kelebihan apa sih Bunda gitu? Mengapa kita harus menganjurkan ya kalau seandainya membuat soal US itu juga akan berbeda-beda antar sekolah, artinya dibuat dikoordinir juga oleh dinas atau K3S kan juga nggak sama, bukan satuan pendidikan juga sesuai karakteristik sekolah dan peserta didik kan? Oleh sebab itu kelebihannya mengapa kita menganjurkan harus menggunakan kisi-kisi dan soal yang sudah kita buat. Yang pertama Bapak Ibu, karena akan berhubungan dengan monef itu Bapak Ibu. Ya, monitoring itu. Nah, terus hari ditambah lagi jika nanti kita diberikan aplikasi penilaian sangat lucu. Ya, kita menggunakan aplikasi yang sama tetapi nilai ya, dari mana nilai itu dapat itu berbeda-beda yang kita masukkan Bapak Ibu. Jadi buat apa untuk pengukuran secara nasional itu dia Bapak Ibu. Pemikirannya itu aja. Kalaulah seandainya semua daerah betul-betul sekolah yang membuat tidak dikoordinir oleh K3S atau dinasnya, itu is okay, ya kan? Karena memang sekarang kurikulum merdeka sesuai dengan sekolah masing-masing. Tetapi tidak akan ada aplikasi di belakangnya, tidak akan ada monitoring yang harus kita isi dengan panduan yang sama. Panduannya sama, isinya berbeda, itu yang agak aneh Bapak Ibu.
Nah, saya senang sekali nih dengan Kabupaten Bengkalis gitu. Selama ini dinasnya tidak campur tangan dengan hal yang namanya soal keagamaan. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kita inginkan, yang kita rindui itu adalah Bapak Ibu, di mana Kementerian Agama dalam hal masalah pendidikan ini itu bersinergi, duduk bersama, ya, duduk bersama dengan dinas gitu. Ya kan, seharusnya ketika dinas mau segera cepat dia bekerja di awal Februari, dia ingat ini gawenya ada juga orang yang akan membahas ini. Alangkah baiknya mereka kan saling koordinasi ya Bapak Ibu ya. Itu harapan kita ya Bapak Ibu. Seharusnya bapak-bapak kita itu duduk bersama supaya kita nggak bingung. Nah sekarang kita kan bingungnya akibat dari mereka tidak kerjasama gitu. Ini yang keduluan, sementara ini membuat. Nah, kan begitu kita bingung jadinya gitu sebenarnya. Kita tidak ada hal kepentingan apapun di sini gitu. Kita adalah guru, kita ada mendidik anak bangsa gitu. Tapi di saat nanti dikasihkan aplikasi yang sama, ya sistem yang sama, terus yang kita masukkan itu berbeda-beda, untuk apa gitu? Aplikasi itu dibuat untuk apa? Mengukur apa? Sesuatu yang harus diukur itu kan tentu sesuatu yang sama seharusnya kan. Baru kita akan mendapatkan hasilnya bagaimana pemetaan dari kompetensi peserta didik yang ada di Riau, di Sumatera Barat, di mana gitu. Atau paling tidak di Riau aja gitu dengan soal yang sama seperti apa. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kalau dikatakan harus memaksa tidak. Kami cuma hanya menyampaikan saja bahwa untuk tahun ini ya Provinsi Riau, KKG Provinsi Riau menyediakan kisi-kisi dan soal US ya yang selama ini memang kita bersama. Kemarin itu sempat terputus karena si corona datang gitu. Corona datang terus Kanwil tidak mengambil ahli untuk pembuatan soal, makanya masuk dinas dan K3S. Mungkin di sana awalnya kemarin ini. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah teratur ya, sudah teratur. Bapak Ibu dipanggil ke Pekanbaru gitu membuat soal perwakilannya gitu. Tapi karena corona kemarin tuh sempat terurai sedikit, kebiasaan yang sudah baik yang kita lakukan tertinggal gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah kalau masih bisa dirumbukkan dulu ya Bu Wan Sabrina, coba sampaikan lagi, koordinasi lagi gitu. Tapi kalau seandainya tidak juga katanya ya kita enggak apa-apa. Ya kita sudah punya laporan yang akan kita sampaikan ini kondisinya karena memang orang kan gerak cepat ya, cepat maunya kan, dinas maunya cepat. Terus selanjutnya untuk yang belum tahu informasi ini, itu ibaratnya itu Bapak Ibu lah seharusnya sekarang nih lagi menjuluk ibaratnya ya kalau bahasa kampung saya ya yang aktif lagi. Silakan Bapak Ibu tanyakan sama Kasih itu Bu Hasbiarni karena memang kemarin dia ini telepon chat dia memang udah ada Bunda. Sudah saya bilang gitu kan. Sudah ada saya bilang gitu. Pak Kasih udah berulang kali saya tanyakan itu soal udah kirim Pak. Udah katanya. Cuman itu dia mungkin Kasih yang ada di kabupaten belum melihat gitu ya, belum melihat, belum menemukan gitu. Itu. Jadi alangkah baiknya Pak Jepri nanti Pak Muhammad Suhaidi tanyakan ke Kasih kabupatennya apakah betul soal dan kisi-kisi sudah dikirimkan dari Kanwil. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Pak Mul. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita masuk agenda kedua. Sebelum masuk agenda kedua, mungkin sebenarnya ada yang angkat tangan juga nih Bu. Pak Zuhri sama Bu Asfiarni. Boleh singkat saja Pak Ibu, karena mengingat waktu kita masih ada dua agenda lagi. Silakan. Yuk, baik. Begini Bu Anis. Memang kalau di Kampar memang tidak ada instruksi karena tidak ada dari instruksinya hanya diserahkan ke kecamatan masing-masing gitu. Tetapi dari Kemenak memang tidak ada gitu. Tidak ada surat bahwa kalau bisa untuk saat ini, untuk sekarang nih, berilah surat dari Kanwil ke Kemenak untuk memberikan surat ke dinas gitu. Bahwa untuk guru PAI, dia harus membuat tersendiri gitu. Dari aturan dari provinsi gitu. Jadi biar nanti K3S tidak mengambang dia nanti gitu. Dia tidak mencari lagi gitu tim untuk PAI untuk membuat soalnya gitu.
Karena rata-rata di Kampar memang setiap kecamatan gitu. Rata-rata yang membuat apa tuh setiap kecamatan. Jadi kami pun sendiri tidak bisa berbicara karena surat instruksi itu tidak ada gitu. Jadi tentu kalau bisa arahkanlah nanti dari Kanwil itu bahwa kedepannya tuh gawe untuk masalah PAI itu akan dipegang oleh Kanwil gitu. Jadi biar kami merasa enak, jadi tidak lagi K3S tidak lagi memikirkan untuk guru PAI untuk soal PAI gitu. Itu aja Bu Anis. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Has masih ada, silakan. Ya sedikit Pak Mul, terima kasih Pak Mul. Hanya sedikit memberikan Bunda untuk Bapak Ibu di kabupaten yang lain. Kami di Kabupaten Indragiri Hulu itu dinas sudah menyerahkan ke kantor Kemenak kami untuk mengkondisikan KKG dan NGMP masing-masing untuk membuat soal baik itu ujian semester, ujian ATS ataupun ujian US. Jadi kami tidak ada ikut campur dinas, tetapi nanti setelah soal kami siap buat itu kami pengurus kabupaten yang langsung mengirimkan ke K3S 14 kecamatan. Di Inhu itu ada 14 kecamatan. Jadi ujian tengah semester, ujian semester ganjil, semester genap, ujian US itu sekabupaten sama. Tidak membuat per kecamatan. Jadi kalau membuat soal kabupaten itu setiap ketua di kecamatan atau pengurus di kecamatan diutus satu-satu untuk menjadi tim soal di kabupaten. Jadi tidak kecamatan yang membuat, memang di kabupaten yang membuat. Jadi soal ujian tengah semester, ujian semester ganjil, semester genap, ujian US itu soal dari kabupaten. Jadi kami semuanya sama. Jadi penilaian juga sama. Karena sebelum mengadakan penilaian kami juga sudah mengadakan kegiatan KKG setiap bulan rutin. Jadi sudah ada agenda kerjanya, sudah ada program kerjanya. Mengapa kami duluan membuatnya Bunda soal US malam? Karena kami sebentar lagi kita kan akan menghadapi bulan Ramadan ini. Itu tidak memungkinkan kawan-kawan untuk melaksanakan KKG ataupun pembuatan soal di bulan Ramadan. Maka kami majukan ke bulan Februari di minggu kedua. Supaya nanti kalau pamannya dari provinsi tidak ada kisi-kisi dan soal terbaru, kami mungkin pakai yang kami buat saja. Tapi alhamdulillah dari provinsi rasanya sudah ada dan itu rasanya sudah bisa dipakai dan kami sudah sepakat juga dengan Pak Kasih dengan pengawas bahwa soal yang kami pakai dari kabupaten. Oke. Terputus Bu Has. Lanjut yang terakhir Pak Jeffrey, singkat aja boleh? Mohon izin Ibu Ketua dan Pak Mul, saya cuma sebenarnya permintaan nih, cuma satu, surat legalitas bahwa kita memakai kisi-kisi dan soal dari Kanwil Provinsi Riau. Karena di Roil ini, walaupun Pak Kasihnya Kemenak, selalu ditanya mana itunya, dasar hukumnya, atau adakah surat dari Kanwilnya. Nah, itulah saya sering dibilang begitu. Karena kejelasan ini instruksi dari siapa, nanti kalau dikerjakan nanti salah pula. Nah, itulah bahasanya kira-kira Ibu Ketua dan Pak. Hampir sama dengan Pak Zuri seperti itu ya. Artinya ada surat dari yang disampaikan. Ya, betul. Untuk agenda pertama udah selesai Bu Anis? Iya, sepertinya udah ya, kita ambil kesepakatannya. Nanti kalau masalah surat nanti kita sampaikan ke Kanwil. Tapi yang jelas sebenarnya Pak Kasihnya udah tahu karena yang mengirimkan itu kan Kasih Kanwil ya. Iya kan, masa dia bertanya lagi gitu. Kecuali kalau soal itu diturunkan dari KKG provinsi ke ketua KKG kabupaten masing-masing. Iya benar Pak Jepri. Tapi kan ini tidak, soal kita diturunkan dari Kanwil. Jadi Kasih Kanwil yang mengirimkan ke Kasih kabupaten kota masing-masing. Seharusnya kalau beliau mau bertanya, dia langsung tanyanya ke Kasih Kanwilnya kan gitu ya. Cuman satu Bu, dilema yang terjadi di lapangan, memang betul dikatakan sama Bu Wan Sabrina tadi bahwasanya setiap akhir tahun itu
biasanya agama itu paling rendah nilainya dari materi lain. Bahkan kita disalahkan, kok agama payah-payah kali soalnya. Jadi itu kadang dilema juga menjawab ke kadang kan diambil rata-rata tuh Bu, rata-rata mata pelajaran. Itu dari pelajaran-pelajaran kayak IPA, matem, bahasa, itu agama tuh kadang di bawah. Ya, jadi bahan pertimbangan juga untuk kita bersama karena orang itu mengambil rata-rata gitu Bu. Iya. Itu aja, Bu. Untuk antisipasi nilai sebenarnya itu adalah apa ya? Kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu kan bisa Bapak Ibu ini bagi sama anak-anak dibahas ya. Jadi kalau kami di sekolah ini sekarang di misalnya di sofa ya, di saat kisi-kisi itu udah ada gitu ya, itu sering dilatihkan ke anak-anak gitu, dilatihkan ke anak-anak dengan soal yang kita buat gitu. Jadi kan udah nampak tuh, apalagi ada yang kisi-kisi kita itu yang tertutup. Jadi artinya tuh udah jelas sih itu yang ditanyain kan gitu ya. Nah, tinggal lagi bahasanya mungkin lagi nanti. Jadi itu untuk mengantisipasinya setelah kisi-kisi itu beredar Bapak Ibu dapatkan, kopilah jika perlu bagikan ke anak-anak dan buat soal dengan bahasa Bapak Ibu masing-masing untuk melatihnya. Tapi yang jelas ya repot juga ya Pak ya, apalagi kan nanti kalau dibandingkan dengan agama Kristen ya. Agama Kristen apa tinggi, sebenarnya nggak bisa begitu. Ya beda gitu kan. Kristen dari gereja langsung nilai. Iya, itu dia beda. 900 ya. Gitu. Yang penting pemahaman anak kita ada untuk agama Bentar kita. Bu, bentar Bu Wan. Ya, terus nanti yang untuk keterampilan jangan pelit-pelit Bapak Ibu, asalkan anak itu sholat ya berilah di atas 80 gitu ya nilainya gitu. Oke. Oke, lanjut Bu Wan Sabrina. Yang disampaikan Bu Anis tuh masalah nilai tadi Pak ya, saya ada sedikit. Kalau untuk materi PAI kelas 6 itu semester 2 itu sangat banyak Bu Anis. Jadi waktu kita untuk mengajarkan kisi-kisi us ke anak itu tidak ada waktu lagi, kecuali ada penambahan dari sekolah waktunya yang namanya terobosan. Sekarang kalau kita tanya ke kepala sekolah, itu dibilang sekarang kan udah nggak ada lagi UN. Tapi mereka menambah untuk mapel-mapel umum. Nah, jadi waktu kalau kisi-kisi itu memang dari awal kita dapat udah dikasih ke anak-anak sambil apa kan. Cuman untuk yang dari kelas 1 sampai kelas 5, maklum aja lah itu kan harus diingatkan kembali. Kalau ayat bisa kita ulang-ulang gitu kan. Jadi di situ agak kesulitan kalau kami di kegiatan KKG yang dibahas itu juga kayak mana nilai anak kita. Kalau untuk yang nilai umum itu tinggi, nilai agama ini harus kita dongkrak gitu kan kalau apa. Karena itu tadi waktunya itu, materi di kelas 6 itu apalagi di semester 2 itu sangat banyak. Untuk bab 1 aja itu udah ada 4 ayat. Apalagi kalau kami di sekolah negeri ini kan namanya anak-anak di sekolah negeri, itu kalau ayat tuh agak lama kita mengajarkannya. Jadi waktu untuk kalau seperti Bu Anis bilang itu kalau anak kita udah sholat, nilai kita kasih tinggi gitu kan, itu kan untuk nilai praktek. Kan? Ini khusus untuk pengetahuan. Nilai pengetahuannya yang kita permasalahkan. Kalau praktek ya jelas anak kita dari awal kita ulang-ulang mereka nilai itu bisa kita kasih asal anak kita udah sholat. Ya itu aja. Terima kasih. Bapak Ibu, sepertinya untuk agenda pertama, kita waktu udah 9:30 nih, kita 2 agenda lagi, boleh di kolom chat juga boleh, nanti akan dibaca Bu Anis mengomentarinya, karena kalau kita apakan ini udah 9:30, 2 agenda lagi belum selesai. Jadi mohon maaf Pak Ibu ya. Memang saya salut dengan Pak Ibu punya ide kreatif semuanya tentang agama atau pendidikan agama kita di sekolah. Namun mengingat waktu sudah 9:30, agenda kita masih ada. Jadi mohon dimaklumi ya Ibu ya. Kalau silakan dibikin di kolom chat nanti apa yang Ibu sampaikan nanti akan dibaca Bu Anis setelah kita baca bersama. Begitu Bu Anis ya. Ya, terima kasih Pak Mul. Oke, kita masuk pada agenda yang kedua tentang rencana Monef tadi. Mungkin tadi disampaikan Bu Anis bahwasanya akan ada pengisian belangko atau form Monef. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi udah ada yang membuka atau pengalamannya itu gimana? Cuman yang jadi pertanyaan, apakah semua sekolah kita mengisi, Bu Anis? Iya, Pak Mul. Semua sekolah harus mengisi. Iya. Iya, harus mengisi. Ada batas waktunya, Bu?
batas waktu tidak ada pula rasanya. Mungkin Bapak yang lain ada saran usulnya, silahkan. Tentang agenda kedua, Monef untuk US yang sebagaimana katakan Bu Anis di pengantar tadi, di pengarahan awal. Saya kirim ya. Sedikit Pak Mul. Silakan Bu. Saya tadi ini baru buka-buka, Pak Mul belum mengisi lagi. Saya mengisi baru sampai di data sekolah sampai data responden gitu kan. Ketika mau unggah, apa yang mau diunggah nih? Saya bingung sampai sana terhenti. Ada saya tutup lagi gitu. Jadi sekarang nih mungkin bisa Bunda mungkin di dalam grup kita nanti beri petunjuk gitu gimana cara ngisinya. Saya mungkin tadi karena buru-buru juga karena malam ini mau pertemuan kita, saya buka dulu lah seperti apa sih Monef yang akan diapakan itu. Jadi ketika mau unggahnya itu file apa saja sih yang mau diunggah, itu yang saya bingung Bunda. Nah, itu nampaknya jadi kendala kita tuh nanti banyak file yang harus diunggah nampaknya Bunda. Ya, oke. Makasih Bu Asfiarni. Pak Jeffrey silakan ada yang disampaikan. Sama Pak, sudah saya share di grup. Guru-guru tanya, ini gimana cara ngisinya? Nah, seperti itu Pak. Ya, Pak Anis, mungkin di samping itu, karena belum ada penegasan dari pengawas, dari Kasih, dari Kemenak, jadi kawan-kawan masih ragu mengisinya. Artinya surat resmi itu belum ada, Bu. Iya, betul itu. Iya. Oke, langsung Pak Mul. Oke, terima kasih Pak Mul. Ya benar Pak Mul. Ya, itu dia. Kita selalu gitu. Sama halnya dengan pengalaman tahun lalu di saat aplikasi nilai diminta itu kan di akhir baru pontang-panting kan. Iya. Iya, ingat ya, itu juga dia. Nah, makanya informasi ini karena baru juga kita dapat ya kan dari KKG nasional se-Indonesia, makanya kita share aja dulu. Nanti bakal akan ada itu surat. Kalau tidak ada surat dari Kanwil, ya pengalaman itu akan terulang kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian ini saya mohon izin dulu untuk ditangguhkan untuk menjelaskannya. Izinkan dulu saya bertemu dengan Ibu yang akan datang Monef ke Provinsi Riau, insya Allah katanya hari Kamis ya Pak Mul ya. Kalau tidak ada halangan ya Pak Win ya, katanya hari Kamis ada itu ya akan datang. Jadi nanti kita akan tanyakan betul gitu ya Bu ya. Nanti kita akan share lagi karena ini waktunya juga Anda mendesak ya, kayaknya belum ada batas akhir tanggalnya saya lihat tuh di grup kita saya kirimkan lagi gitu ya. Jadi apa saja yang diunggah di sana, nah, itu nanti kita tanyainlah sama Ibu tuh pas datangnya nanti. Kemudian saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu kembali supaya Bapak Ibu tidak bingung di saat guru-guru kita menanyakan ini ngisi apa Bu, ini ngisi apa nih Pak Jepri gitu kan, banyak banget deh saya pun secara pribadi juga nyampaikan gitu sama Ibu Winka itu, Bu Anis sudah isi itu Monef katanya, saya buka sepintas saja Bu, saya intip banyak banget saya bilang gitu kan. Terus Ibu tuh bilang iya Bu Anis itu yang membuat juga guru kan gitu kan, Bu Salsabila itu yang buat Pak. Ibu dia yang buat. Jadi dia yang tahu persis hal inilah yang dibutuhkan guru di saat persiapan US kan gitu. Jadi katanya yang diunggah itu adalah hal semua yang sudah ada sama guru, yang sudah dilakukan guru, gitu Pak. Jadi saya pun belum menengok secara detail. Nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas informasinya dari awal Bapak Ibu udah tahu bahwa itu adalah resmi dan jaga-jaga aja supaya kita nanti tidak didesak seperti tahun kemarin itu petang-panting itu untuk pelaporan nilai kita. Oke, begitu dulu Pak Mul. Ya Bu, memang supaya tidak terjadi kedua kali seperti aplikasi itu. Nah, memang terutama di tempat kami kemarin itu di akhir pengawas minta data mana yang sudah kirim, mana sudah kirim. Sementara dia tidak pernah sosialisasikan tentang pengisian itu. Nah, apalagi yang sekarang kalau tidak ada penegasan dari pengawas minimal, nanti guru kita akan mengabaikan Bu. Kalau kita sebagai ketua KKG saja atau sebagai pengurus KKG yang sifatnya setara juga dengan mereka, akan mereka abaikan juga. Tapi kalau minimal pengawas agama yang memberikan
instruksi itu akan dengar juga, Bu. Tapi kalau kita KKG itu masih lemah, Bu. Ya benar. Kita tidak berdaya, kita hanya menghimbau ya Pak ya, nggak bisa Iya. memaksa mereka, nggak Kita bisa. nggak punya kekuatan hukum. Iya, kukunya itu Masih ada tangan di keluar bunyi, pengawas Pak Mul. gitu ya. Iya. Kukunya itu ada di pengawas, kalau kita hanya partneran gitu, membantu gitu ya. Oke. Ya Makasih artinya gini, Bapak. Bu, mungkin kalau memang itu nanti akan diisi juga, mungkin bisa diingatkan kepada Pak Kasih atau apa, edaran juga lah, intinya surat edaran juga, Bu. Iya benar. Makasih Pak Mul, nanti disampaikan. Oke Pak Ibu, sebenarnya untuk agenda kedua cukup simpel karena memang belum matang permasalahannya atau programnya. Kita tunggu perkembangan berikutnya dari Bu Anis yang mungkin akan datang dan menef dari Jakarta. Kita tunggu perkembangannya, nanti akan gimana hasilnya akan beliau sampaikan kembali. Begitu Bu ya? Insya Allah. Oke, kita masuk agenda ketiga tentang kegiatan Ramadan yang mana sudah di ambang pintu bulan Ramadan. Mungkin kembali kita serahkan ke Bu Anis bagaimana baiknya kegiatan Ramadan kita, terutama KKG Provinsi. Kah itu atau kegiatan anak-anak kita, kah itu mungkin kita agar dapat nanti satu kesepakatan secara bersama seperti Riau bagaimana kegiatan Ramadan anak agama Islam yang SD. Mungkin nanti kita akan minta arahan Bu Anis dan kita ambil diskusi bersama. Silakan Bu Anis diulang kembali. Oke, ya. Bapak Ibu, barusan baru hari ini juga kita mendapatkan kembali surat resmi dari Kemenak RI ya tentang pelaksanaan Juknis, pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan nanti buat anak-anak yang ada di sekolah. Saya sebenarnya sudah berniat mengirimkan tadi, ternyata belum terkirim ke grup kita ya. Belum ya Bapak Ibu? Sudah, Bunda. Sudah ya, sudah. Baca malah. Sudah dibaca ya, terima kasih. Itu tadi rasanya kok udah dikirim gitu. Nah, di situ sebenarnya kegiatannya diserahkan kepada ke sekolah masing-masing. Yang jelas ada koordinasi, jangan sampai tidak ada kan gitu kan. Ada beberapa pesantren kilat kan gitu. Biasanya udah kita laksanakan juga kan. Saya rasa nggak perlulah kita samain ya. Mungkin sebagai sebagai contoh mungkin bisa kita tiru teman-teman kita, mungkin sharing. Tapi untuk menyamakan dibuat seperti satu bentuk dari tim KKG provinsi sehingga sama semua kabupaten melaksanakannya, enggak juga. Kita sesuai saja dengan karakteristik peserta didik dan sekolah kita di mana kita mengajar gitu. Apa yang kita butuhkan kita yang tahu seperti apa. Yang jelas ada pendalaman materi tentang amaliyah Ramadannya. Terus catatan Ramadan itu masih aktif kan Bapak Ibu? Masih insya Allah. Nah, kalau di negeri itu biasanya tadarus belum gitu ya. Mungkin di bulan Ramadan ini Bapak Ibu lebih tingkatkan lagi tadarusnya. Kalau untuk sekolah IT ya seperti sekolah Pak Mul itu kan udah aneh lagi ya, udah hal yang menjadi terbiasa setiap hari untuk bertadarus. Tapi buat sekolah kita yang di negeri itu kan lain gitu. Jadi ciptakanlah nuansa-nuansa yang lebih kental keislamannya di bulan Ramadan. Itu saja himbauannya sih sebenarnya Pak Mul. Nah, mungkin yang lebih kita mintakan pendapatnya ya untuk KKG Provinsi Riau nih Pak Mul. Apakah mungkin dari 12 kabupaten ini nanti bersedia ya mengadakan tadarusan di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu satu kabupaten satu juz, misal nih Meranti. Kita cari lah dulu ya Pekanbaru juz pertama itu ya, itu terserah Pekanbaru membacanya berapa orang gurunya. Itu dikoordinir oleh Pak Nasir ya. Pak Nasir masih ada. Nah, seperti itu. Apakah hal ini bisa kita laksanakan gitu. Misalnya Pak Jepri nih juz 2 gitu ya. Pak Jepri cari gurunya yang akan membaca gitu. Nah, kemudian di malam ketiga Pak Zuhri gitu, orang dari Kampar ya, dari Kampar juz 3 gitu yang akan membaca. Karena kita ada 12 kabupaten, mungkin hanya 12 juz gitu. Nah, ini kayak gimana kira-kira nih Pak Mul? Ini mungkin yang perlu dilemparkan Pak Mul. Kalau yang pelaksanaan kegiatan Ramadan tadi hanya mengingatkan sifatnya, jangan sampai tidak ada, ciptakanlah suasana yang lebih kental keislamannya di bulan Ramadan, di mana saja kita mengajar. Mungkin itu himbauan Pak Mul. Ya. Oke, terima kasih Bu. Dari tadi kita belum dengar suaranya Pak Bukhari. Boleh Pak Bukhari berikan komentarnya terhadap apa yang kita bicarakan malam ini? Iya Pak Mul, ya Allah.
Mohon Iya, maaf, Pak. silakan Bapak kasih. Ini lagi semangatnya lupa deh, Pak. Heeh. Karena jarang-jarang bisa jumpa kami nih. Pak Bukhari masih ada? Tadi masih nampak, Bu. Ya Boleh Pak silakan Bukhari? kasih. Ya, Pak kasih, silakan Pak kasih. Ya, sudah. Iyalah. Boleh sih, Bunda. Alhamdulillah, silakan Pak. Pak Ismail nih muncul. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Guru Paisat Provinsi Riau. Mohon maaf, di sini sebenarnya saya hanya mewakili Pak Kasih. Tadi ada perintah dari beliau, tolong diwakili aja. Kemudian Pak Ismail yang tadi datang ke kantor katanya akan ada kegiatan malam ini. Jadi untuk kegiatan malam ini terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, dan insya Allah besok akan kami laporkan ke Pak Kasihnya, atasan kami, dan terima kasih juga Pak Ismail yang telah memberitahu kami untuk ikut bersama-sama membahas tentang pembuatan soal ataupun membahas tentang kisi-kisi dari Kementerian Agama Pusat. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Kami juga mohon maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak ya, karena saya saking Bapak Ibu saking semangatnya kami lupa jadi. Iya Pak, lupa ada Bapak kalau baru di awal dari sapa. Maaf Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut agenda berikutnya tentang bagaimana tadi tawaran dari Bu Anis selaku Ketua KG Provinsi. Apakah bisa kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tadarus bersama, terutama di tingkat kabupaten? Apakah nanti digilir sifatnya atau bagaimana teknisnya? Boleh kita bicarakan bersama di malam hari ini. Silakan Bapak Ibu usulkan. Pak Nasir dulu, Pak Nasir yang dekat. Oh ya, Pak Zuri yang keempat. Zuri, silakan Pak Zuri. Gini Bu, kalau untuk tadarus nampaknya kalau di sini, kalau di Kampar nih, memang kesibukan guru itu yang agak sulit untuk mengikuti kegiatan itu, yang karena saya pernah coba itu dengan itu memang tidak berhasil. Memang untuk mencari guru yang bisa untuk diajak dalam itu tuh ya rata-rata kan guru ini punya keluarga masing-masing gitu. Jadi dia agak sulit juga untuk dalam bulan Ramadan itu untuk bergabung gitu. Itu aja ya Bu. Kesulitannya di situ kami kalau kesulitannya Bu. Itu aja Bu. Oke, makasih Pak Zuri. Berarti masih terkendala Pak ya untuk melaksanakannya. Oke, lanjut. Kalau ada usulan Bapak Ibu atau mungkin kita adakan secara provinsi saja dari perwakilan pengurus KKG dari kabupaten atau bagaimana bagusnya. Silakan Bapak Ibu berikan suaranya, usulannya. Ya, Pak Suhedi silakan. Terima kasih Pak Buya Mulyadi. Izin saya mengklarifikasi terlebih dahulu Pak terkait masalah beberapa agenda yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Terkait Monef Pak, yang pertama, memang kita masih jauh ya, sangat masih jauh pemahaman terkait pengisian aplikasi di Monef itu Pak. Itu yang pertama, kami berharap besar kepada Ibu Ketua nanti untuk dikoordinasikan ulang terkait pengisian Monef itu. Jadi kawan-kawan juga berkata-kata ini apa yang dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan itu sudah tidak asing buat kita di sekolah masing-masing. Karena masing-masing sekolah, di mana sekolah itu sebelum datang bulan Ramadan sudah menyusun program. Ya, menyusun program. Di antaranya kami, Bapak Ibu, biasanya kami akan mengadakan tadarus bersama. Ya, tadarus bersama. Biasanya diluangkan waktu sekian menit per hari, sekian ayat, dan seterusnya. Yang kedua, kami ada mengagendakan biasanya ada kultum setiap harinya Bapak Ibu, kultum Ramadan ya, yang diisi oleh guru agama dan juga oleh pimpinan sekolah dan seterusnya. Yang terakhir ada kegiatan sholat duha berjamaah dan kegiatan unggul Islami lainnya biasanya. Itu perlu kami sampaikan. Nah, artinya ini kan tidak terpaku. Ini menjadi kewenangan oleh sekolah masing-masing menurut saya ini Bu Ketua ya.
Nah, terus terkait tadarus, ya, terkait tadarus betul disampaikan oleh Pak Khairul, ya, Khairul Zuhri. Ya, Khairul Zuhri, betul disampaikan. Memang ketika bulan Ramadan itu Bapak Ibu, macam saya pribadilah kadang-kadang, apalagi saya sholatnya keliling Bapak Ibu. Sholat keliling, setiap hari saya keliling. Kadang di Masjid A, Masjid B, Masjid C. Kadang pulangnya tuh udah jam 10. Jadi sulit untuk mengadakan kegiatan tadarus bersama antar KKG Kabupaten Seriau. Nah, yang pertanyaan saya begini Bapak Ibu, apakah kegiatan tadarus ini mau di live atau offline? Nah, ini pertanyaan saya. Mungkin kalau kegiatan tadarus itu sifatnya offline, diamanahkan itu bisa dijalankan. Tapi kalau live, minta maaf kayaknya kalau saya pribadi tak terkejar. Nah, itu saran dan masukan dari saya Pak Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Syahidi untuk yang pertama tadi seperti sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya tentang Monef nanti akan ada informasi susulan setelah nanti Bu Anis akan mendapat Monef dari Jakarta, ya akan ke sekolah beliau dan sekolah lain satu lagi tanggal 9 besok. Jadi setelah itu akan ada perkembangan tentang pengisian Monef. Dan yang kedua tentang kegiatan Ramadan, tadi tawarannya adalah bagaimana apakah bisa secara bersama laksanakan bergiliran atau gimana, tapi sudah ada dua suara bahwasanya sebenarnya ada karena kesibukan masing-masing ya akan terkendala katanya. Nah, mungkin berikutnya dari Pak Jeffrey kalau ada usulan lain silakan. Ismail selamanya. Mohon izin Bu Ketua. Ya, Pak. Ya. Mengembalikan ke tadi tentang kisi-kisi soal maupun soal US. Ada yang terlupa satu, Pak. Untuk teknik penilaiannya apakah sesuai dengan yang sebelumnya? Karena kan di kisi 45 soal. Nanti akan ada panduannya, Pak. Ada panduannya nanti, Pak. Oh, berarti nanti ada panduannya. Iya. Karena kan di kisi itu kan 40 ABC atau pilihan ganda, 5 uraian. Jadi belum ada ketentuan cara penilaian. Ya, nanti ketika soal sepaket itu kisi-kisi soal nanti akan ada panduan skornya di sana, Pak. Jadi kita tinggal melaksanakan apa yang sudah disampaikan dari satu paket soal itu nanti. Itu bobot nilai. Kemudian Pak, kembali lagi Pak tentang soal tadi Pak. Berarti sudah ada kesimpulan bahwasanya kisi-kisi dari Kanwil Provinsi. Kemudian bukan, soal maaf, Pak. pun Maaf Pak, saya potong. Bukan kesimpulan, artinya disarankan supaya memakai dari provinsi. Tapi kalau ada daerah yang mengambil kesepakatan atau kebijakan memakai soalnya sendiri juga tidak dipaksa gitu. Artinya kalau untuk agenda pertama kita sudah clear Pak, kita masuk agenda ketiga tadi tentang kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan kalau ada silakan Pak. Oke, siap. Untuk agenda tadarus, Pak, kemungkinan kalau di Rohil ini hampir sama dengan kawan-kawan, Pak. Agak payah, Pak, karena yang pertama kalau jaringan di sini sebagian besar agak payah. Yang kedua rumahnya jauh-jauh, Pak. Jadi koordinasi lewat WA kadang payah juga, Pak. Tapi kalau kesibukan saya rasa hampir sama, Pak. Jadi kalau untuk sekarang belum bisa dilaksanakan, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak Ismail, silakan. Yang kedua tentang apa ya, Pak? Yang kedua tentang Monef tadi Pak sudah artinya menunggu kita informasinya. Ya. Yang ketiga sekarang kegiatan Ramadan. Ya, saya terpaksa juga lah izin manggil Buya aja nih. Gara-gara mau Saidi punya pasal nih. Pelatih Saidi. Buya, jadi maksud saya Bunda, saya setuju itu. Gimana kalau seandainya dibuat tutorial kita ngadakan sekali lagi Bunda untuk seluruh grup ini. Kita buat kegiatan khusus untuk bagaimana pengisian survei itu. Dan ada yang WA saya baru-baru ini Bunda dari kabupaten kota, Pak saya sudah mengisi itu tapi tidak saya upload linknya, itu gimana pula Bunda? Itu. Dia kan ada minta upload berkas itu Bunda seperti nilai. Itu tidak diuploadnya, terkirim gitu. Cuman apakah bisa di itu yang perlu. Ya, dia minta upload memang. Ya, oke, itu aja Bunda. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih Pak.
Lanjut yang lain tentang kegiatan Ramadan, masih ada saran usulnya, Pak Zuri? Ini masalah monep nih udah saya coba tadi untuk merangkul melihat isi di dalamnya, sudah saya buat di Word. Jadi bisa saya screen dulu sebentar menengokkan ke kawan. Lanjut, boleh. Silakan Pak. Nanti dikirim di apa juga ya Pak, di WA ya nanti Pak. dikirim. Terima kasih Pak. Oh iya, sambil menunggu Pak Zuri, sepertinya Pak Ismail kirimkan lagi. Pak Ismail ini membuat screen-nya di papan tulis virtual atau di mana nih posisinya nih? Langsung biasa nggak Pak? Coba tanda panah ke Langsung atas aja nggak Pak, bisa yang Pak? zona titik-titik ya, yang Oh tanda ini aja langsung. Panah-panah ke atas tuh. tanda Panah ke panah. atas, ambil seluruh layar Anda gitu. Iya, boleh. Jendela. Boleh. Iya, diklik. Tapi gambarnya diklik, Pak. Oh, gambarnya diklik dulu. Iya, kalau tidak tak bisa di-share. Bapak sudah buka file yang akan di-share? Udah. Ya, apa kan panah ke atas tuh Pak, nanti jendela penuh juga boleh, apa juga boleh, nanti baru pilih filenya. Sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin, udah. Nampak Pak? Nampak. Nih, ini sebagai saya coba tadi dengan memakai HP screenshot dari HP-nya. Memang betul kata Pak Ismail bahwa ini bisa kita kirim tanpa mengupload juga, kita bisa ngirimnya langsung gitu. Hanya kita mengklik kolom, klik ini udah terkirim aja gitu, tidak perlu menambahkan file gitu. Jadi pertama ini tentang dia hanya ada 10 instrumen kuantitas persiapan pelaksanaan dan ada 9 salah satu yang untuk apanya. Jadi ini Bapak dan Ibu ya, yang pertama ini tentang pemetaan objek yang dinilai peserta didik, hasil pemetaan bagaimana. Yang kedua kisi-kisi penilaiannya. Nah, nanti kita klik, nanti tentu dia minta kisi-kisi penilaiannya. Yang ketiga, yang keempat yaitu instrumen penilaian bagaimana. Nah, dan dilanjut yang kelima ini tentang koordinasi kolaborasi sejawat dengan tempat terkait gitu. Ini memang agak sulit juga kita memahami ini gitu. Dan lanjut, guru terlibat aktif mengikuti permintaan penulisan kisi-kisi instrumen penilaian yang diselenggarakan oleh siapa gitu kan, MKKG atau sekolah gitu. Yang kedua, yang ketujuh, ini guru melakukan sosialisasi desain rancangan penilaian kelulusan. Nah, ini peserta didik, orang tua, warga sekolah. Ini juga minta daftar hadir, dokumentasi, nilai rapatnya gitu. Dan dilanjut penilaian tim atau meliputi lembaga, individu atau guru PAI, kelompok atau guru non GPAI yang KPB. Dan dilanjutkan yang ke-9, guru mengikuti pelatihan pendidikan kompetisi diri. Ini tergantung guru pribadi itu masing-masing juga apakah ada melaksanakan pembuatan kisi-kisi gitu, pelatihannya gitu. Dan lanjut, guru mengikuti sosialisasi petunjuk teknis dan juga kisi-kisi instrumen penilaian sudah ditelaah oleh pengawas atau mana itu baru dikirim. Dan lanjut kita masuk ke yang kedua, kualitas instrumen penilaian kelulusan gitu. Yang pertama, komposisi bobot aspek penilaian PAI meliput. Nanti dia minta format pengolahan nilainya, kisi-kisinya, format penilaian dan pendukung lainnya. Dan dilanjut dengan objek penilaian mencakup materi yang sangat penting dikuasai oleh peserta didik. Objek penilaiannya dan juga yang mencakup gitu. Yang lanjut ini objek penilaian juga mencakup keterampilan, bagaimana pemetaannya, harus diupload. Dan lanjut instrumen penilaian yang tidak mengandung hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah pornografi atau pornoaksi gitu. Nah, jadi ya atau tidak, ini tergantung di soal yang kita buat itu. Dan setelah itu lanjut nomor 6, kekhasannya, instrumen yang kisi-kisi dengan kekhasannya atau SKL atau berdasarkan karakteristik gitu. Yang ketujuh, penilaian keterampilan keagamaan yang dipetakan kemampuan peserta didik.
Lanjut yang ke-8, instrumen penilaian sikap beragama, mengukur minimal 4 indikator, anti kekerasan, toleransi. Jadi itu yang akan kita isi itu dari yang 8 tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, sepertinya memang butuh tutorial kayaknya, Bu. Artinya kalau melihat pada instrumen yang diisi, sepertinya kalau kita saya secara pribadi pun belum memahami sepenuhnya. Jadi mungkin setelah nanti Bu Anis dapat monef dari Jakarta itu, mungkin dapat disosialisasikan lewat Gmail. Kan nanti kami akan melanjutkan ke daerah masing-masing. Gitu Bu Anis. Siap, nanti kita juga akan minta kepada sekretaris kita lebih melihat lagi ya, menggali lagi mengotak-atik seperti apa nanti pengisiannya. Oke. Silakan untuk agenda ketiga mungkin Bu Anis sudah bisa simpulkan dari suara kawan-kawan tadi bahwasanya sebagian besar itu sebenarnya untuk melaksanakan tadarusan secara KKG Kabupaten bergiliran itu terkendala dengan pertama kesibukan, kedua karena sinyal, kemudian kegiatan Ramadan yang lainnya. Saya kembalikan ke Bu Anis. Oke, terima kasih Pak Mul dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sudah mendengar ya bagaimana rencana kita untuk melaksanakan kegiatan Ramadan dengan bertadarus bersama per kabupaten sebelumnya belum dapat kita laksanakan ya sesuai dengan harapan kita, karena memang iya saya paham betul seperti kata Pak yang di Bengkalis ya, Pak Suhaidi tadi ya, bahwa saya pasti sholatnya mutar kan, keliling ya, safari Ramadan. Ya saya paham betul. Tapi biasanya mana tahu kan kalau seandainya tadi ada Bu An Sabrina bilang Dumai siap Bu, atau pasukan ibu-ibu mungkin yang dihimbau ya Pak Jepri gitu. Oke, ibu-ibunya siap Bu Anis kan gitu ya. Jadi baik juga. Enggak apa-apa Bapak Ibu, ini gunanya saya bawa Bapak Ibu supaya nanti jangan pula ada ini ide untuk tadarusan ya kok nggak pernah ada ya Bu Ketua kan gitu lagi ya. Tapi saya udah mendengar sepertinya belum bisa kita laksanakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi nanti kalau menjelang memasuki Ramadan kita melaksanakan tausiah seperti apa Bapak Ibu? Mungkin perlu tidak ya kita mengadakan dari KKG provinsi mengambil satu hari memasuki bulan Ramadan kita dengar tausiah gitu, atau siapa yang direkom untuk memberikan materinya gitu. Apakah ini masih perlu ya atau masih layak untuk kita angkat sebagai kegiatan untuk menyambut bulan suci Ramadan Bapak Ibu? Boleh juga Bunda. Kalau tausiah boleh. Gimana Pak Mul? Kita perlu dengarkan. Masih enggak ya? Masih hangat enggak ya? Masih sah-sah saja enggak ya? Atau masih layak enggak ya untuk guru PAI gitu? Ini kan para ustaz-ustaz semua nih. Kalau Bu Hasfiarni masih boleh ya Bu ya. Yang lain gimana Bapak Ibu? Mungkin kawan-kawan ini udah punya jadwal tersendiri nampaknya Bu. Jadi mungkin tidak bisa berbicara nih nampaknya. Keliling ada juga safari Ramadan. Ya kalau bagi ibu-ibu oke lah bisa kan. Bagi bapak-bapak ini mungkin udah terjadwal 1 bulan udah ada gitu. Benar, enggak maksud saya tadi kalau yang untuk tadarus kan memang enggak bisa tuh. Saya udah kunci tadi ya. Kayaknya sepertinya tahun ini belum bisa kita laksanakan. Nah, apakah masih boleh ya? Masih hangat, nggak masih aktual, nggak masih sah kah gitu ya kalau jika menjelang memasuki bulan Ramadan itu kita mengadakan kegiatan tausiah gitu. Kita tausiah memasuki bulan Ramadan Pak Zuhri. Menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan. Tadarusnya udah nggak bisa lagi tadi itu, memang udah kita belum bisa kita laksanakan. Ini untuk memasuki bulan Ramadan itu masih boleh nggak ya gitu, masih sah nggak ya kita melaksanakan tausiah buat guru-guru kita gitu. Oke, mungkin dari Pak Sakdanur ada tadi mau dengar suaranya lah. Oh iya, ini orang pelelawan nih yang ditunggu dari tadi, telat dia masuk kayaknya. Silakan Pak.
Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak. Ya ini udah telat banyak nih. Terima kasih. Tadi setelah mendengarkan dari pelalawan tentang masalah tadi, Bu, itulah koordinasi dengan dengan dinas itu sudah diokekan oleh dinas, diserahkan kepada Kanwil Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama telah menyerahkan kepada Ketua KKG Kabupaten. Itu masalah US, Bu. Iya ya, oke. Berarti tidak di AP dinas ya. Berarti Anda boleh. sudah diserahkan kepada KKG Kabupaten. Oke, sip. Kemudian untuk tadarus itu, Bu, yang kemungkinan kami dari Pelalawan sama dengan kabupaten lain agak berat juga karena kesibukan tadi kan. Oke. Kalau masalah tausiah itu penyambutan bulan suci Ramadan itu bagus, Bu. Ya, kita adakan kapan harinya kan kita tentukan bersama. Yang penceramanya itu kan banyak tuh dari provinsi. Kami sah-sah aja, Bu. Siapa apa direkom? Siapa tuh ya? Boleh aja enggak apa-apa sih sebut namanya, siapa kira yang kita rekom. Coba tanya. Yang moderator tuh bisa juga tuh. Oh, sangat bisa. Moderator. Buya Mulyadi. Buya Mulyadi. Iya. Nah, gitu boleh sah. Iya, enggak apa-apa ya. Sah ya. Oke. Kami setuju, Bu, diadakan tausiah untuk penyambutan bulan puasa ini. Oke, terima kasih. Nah, itu aja, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bunda. Ya, silakan. Yang tentang Monep tadi saya masih penasaran nih Bunda. Kan besok katanya ada tim Monep nih dari Jakarta datang ke SD Bunda kan? Bukan ke SD, ke Kanwil dia memang. Oh, ya, ke Kanwil. Cuman dia memang minta 2 sekolah sebagai sampelnya. Gitu. Bunda hadir kan? Insyaallah. Nah, jadi nanti ketika nanti tim Monep itu datang, ini karena kami kalau disampaikan surat tentang Monep ini di grup kabupaten pasti akan timbul pertanyaan seperti di kata Pak Jepri tadi, itu kan timbul pertanyaan tuh gimana cara ngisinya, apa yang diupload kan gitu. Jadi kalau bisa itu tadi berapa Pak Khairuzuri? 10 ya yang harus diupload. Dia ada 3 item yang dinilai ini kurang nih, satu lagi ada lagi satu penilaian terakhir gitu ada. Ya, jadi berapa jumlah yang diupload tuh 10 ini. Ya? 10 yang diupload. Yang diupload filenya 10 ya? Banyak, bukan 10 Bu, banyak tuh. Banyak ya, Masya Allah. Terhitung. Ya, jadi gini aja Bunda, supaya senang gitu nanti menyampaikan kita di kabupaten masing-masing. Bunda minta tolong sama orang dari yang tim Monep itu, file apa saja yang harus disiapkan oleh guru-guru PA itu. Nanti kan ketika kita nanti mau tahu ada Zoom meeting lagi kita seperti ini, kita kan bisa langsung koordinasi gitu. Di dalam grup ini apa saja file yang harus diupload dan apa yang harus disediakan oleh kawan-kawan tuh nanti kan kita bisa di kabupaten masing-masing mengadakan KKG memberitahu para kawan-kawan nih ini loh yang diupload, ini file yang harus diupload itu, ini harus yang disediakan gitu. Jadi nggak bingung gitu Bunda, saya bingung juga nih Bunda, pusing ya. Sama, saya menengok buka aja udah langsung wow banyak kali. Iya. Jangan pusing, telan aja Bu. Telan aja gitu ya. Jadikan obat ya Pak. Iya siap Bu, nanti kita tanyain ya Bu. Iya terima kasih Bunda. Ya sama-sama. Oke Bapak Ibu, Pak Mul. Pak Rifat angkat tangan tuh. Buya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini saya sangat setuju sekali kalau ada tausiah menjelang Ramadan itu supaya kita itu bertambah semangat dalam menjalankan ibadah puasanya gitu. Tapi kalau seperti tadarusan kami di KKG kami ini juga punya program gitu. Karena kan di daerah kami ini kan setiap Ramadan itu setelah sholat isya kan ada tausiah dan imam tarawih gitu. Kami dari KKG kami ini kami juga punya safari Ramadan gitu, yang mengisi materinya guru PAI dan imamnya guru PAI. Kami keliling setiap masjid A, masjid B gitu. Jadi mungkin dengan disiplin itu tidak bisa ikut tadarus. Teman kalau untuk
tausiah sebelum Ramadan nih, saya sangat setuju sekali. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arif. Langsung Pak Arif nanti ustadznya ya atau penceramahnya. Iya, berbagi ya. Mantap bro. Kita bisa penceramah dari luar gitu kan, selain grup Pai seperti ya. Baru banyak tuh. Ya langsung Oh Pak ya, Arif langsung. mengingatkan Bapak Ibu silakan diisi absennya ada di kolom chat. Silakan diisi absen kita malam ini ada di kolom chat, sudah di berapa kali di upload oleh atau diapakan sama Pak Ismail. Silakan diisi absennya di kolom chat Bapak Ibu ya. Sudah, Lalu Pak. Bu Anis silakan lanjut eksekusinya bagaimana, kapan waktunya dan bagaimana hal lainnya teknisnya, apakah dibicarakan malam ini atau gimana bagusnya Bu Anis, silakan. Oke, terima kasih Pak Mul dan Bapak Ibu semuanya. Sepertinya untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, mendapatkan rating yang di atas ya, setuju ya, kita sepakati. Nah, kita melihat tuh rencananya kan dari kalender kita Ramadan itu tanggal 22 ya. 23. 23, Bu. 23 ya. Bunda. Nah, untuk antisipasi aja, mana tahu ada nanti Ramadannya 22 kan, mana tahu ya. Itu selalu ada perbedaan kan. Nah, kita ambil nanti sekitar tanggal 21 ya. Sepertinya sekolah udah libur juga tuh. Udah libur. Nah, udah libur ya. Jadi coba kita agendakan dulu 21 Maret ini kita tausiah menjelang Ramadan atau memasuki bulan Ramadan. Jamnya kira-kira Bapak Ibu punya kesempatan itu jamnya jam berapa? Siap zuhur apa siap asar? Ngikut aja Bu, mana yang disepakati. Iya, Dan makanya Buya yang akan ngasih tausiah aja lah Bunda. Oh gitu ya. Berarti Iya, kan atau gitu ya. Buya Mulyadi simpatnya malam gitu kan. Iya, ya. Tapi ini nanti maunya rame ya Bapak Ibu. Nanti Ya, orang ya. pada Bapak tutup Ibu. kamera semua nanti Bu Asfian nih, tidur orang nanti. Nggak akan tidur Pak. Nggak akan Malahan tidur. mau Iya. lotot matanya. Iya. Baik, berarti waktunya sesuai ustadznya ya. Yang tadi usul dari apa Bu? Kalau bisa memang di luar GPAI lah. Kalau bisa kalau yang memang ustadz kondang Pekanbaru kayak Janganlah itu. Pak, menghindar. Betul Buya, betul Buya. Paling kurang Pak Somad atau apa kan Bunda? Iya, Ustaz Somad ya. Oh, itu udah penuh tuh waktunya tuh kan, menit per menit kayak. Tapi kita coba nanti, coba. Oke ya. Berarti Buka room yang lebih besar Bunda biar bisa kawan-kawan banyak ikut nengoknya apa room ini gitu. Jangan Iya, kita kalau post saja. Oke. Limit 100 muatannya Bu. Enggak, punya saya ini beda Pak. Saya soalnya 500 bisa. Itu dia. Itu enaknya kan. Oke, terima kasih Pak Aman Ismail. Pak Ismail. Amela, jadi nanti kalau memang iya ini apa, kita diinfokan di grup pengurus kita dan mohon Bapak Ibu membawa pasukannya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu. Ya, ini ajang kita untuk bersilaturahim. Menatap wajah Bapak Ibu walaupun hanya lewat daring seperti ini rasanya sebuah kebahagiaan yang membuat hidup kita lebih bersemangat. Gitu. Kembali ke apa Bu? Untuk penegasan itu memang semua butuh surat edaran Bu. Kalau memang ada edarannya yang lebih kuat, guru-guru itu mau ikut. Tapi kalau sekedar kita buat di WA saja, kadang mereka cuekin aja gitu Bu. Jadi surat edarannya seperti apa? Misalnya dari surat edarannya kan biasanya kita tujukan ke Ketua KKG. Ketua KKG-nya yang menghimbau apanya? Guru pembinaan. KKG merayunya Pak Mul. Iya. Ya artinya memang ada surat resminya dari Ketua KKG Provinsi, kemudian nanti apakah diketahui oleh pihak terkait kah itu gitu Bu. Jadi supaya lebih kuat juga gitu Bu. Oke, boleh. Maksudnya diarahkan ke minta tolong umpamanya dari Kanwil ke kasih untuk bisa hadir grup KAI seluruhnya. Baik. Jadi kan nanti kasih langsung men-share di grupnya di kabupaten masing-masing. Jadi tentu berarti ini dari kasih ini harus ikut nih gitu. Iya, paling rendahnya pengawas lah itu rendahnya. Iya. Karena bahaya nanti kan memang agak sulit juga ngajak ini. Iya betul tuh Pak. Oke deh ya. Nanti coba kita. Cuma biasanya kasih hanya mengetahui aja maunya karena kan ini gawainya KKG kan Bu katanya gitu kan. Ibu kan punya ini nih, punya ketua KKG kabupaten. Nah, masa iya nggak bisa ngajak teman-temannya? Biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa nanti kita akan coba Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Berarti tanggal 21 Bu.
Insya Allah ya, kita agendakan tanggal 21 ya, coba. Untuk segala teknis lainnya mungkin dibicarakan di lain kesempatan atau ada Ya, benar-benar sendiri, Bu, ya. nanti kita susul. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah 3 agenda kita sudah dibicarakan dan kita sudah ketahui bersama karena dengan waktu juga. Pertama tentang soal tadi sudah dapat suatu keputusan bahwasanya sebaiknya memakai soal provinsi seandainya ada kabupaten kota yang sudah memberikan keputusan untuk memakai soalnya juga dipersilakan, tapi sebaiknya memakai kebersamaan kita pakai soal KKG provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Monef akan ada informasi lanjutan karena melihat pada form yang ada atau link yang ada tadi ada beberapa hal yang kita keragui secara bersama. Mungkin saya Bu Anies juga masih belum paham, saya juga belum paham, Bapak juga belum paham. Jadi akan ada nanti penjelasan dari orang Jakarta yang akan datang ke Kanwil, yang nanti akan Bu Anies juga akan mendampingi ke sekolah manapun nanti. Setelah itu mungkin ada sosialisasi lagi bagaimana pengisiannya. Kita akan melanjutkan ke daerah kita masing-masing. Yang ketiga, dalam rangka menyambut Ramadan, kita akan kegiatan terhib Ramadan insya Allah tanggal 21 Maret Ba'da Zuhur, yang ustadznya nanti akan dicarikan dengan Bu Anies, kalau bisa yang kondang Bu ya, enggak yang kandang Bu. Jadi kawan-kawan juga termotivasi dengan nama yang dimunculkan dan ada juga pendegasan surat-surat edarannya. Mungkin itu. Yang kandang tapi kondang Pak Mul. Iya. Kandang tapi kondang gitu. Oke, yang terakhir mungkin ada closing statement dari Bu Anies, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Mul. Terima kasih Bapak Ibu, sudah banyak hal yang kita sepakati pada malam hari ini. Statement terakhir buat saya adalah bahwa Ketua KKG adalah merupakan ujung tombak dari kemajuan guru PAI yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu menjadi motor penggerak untuk kemajuan guru-guru yang ada di bawah binaan Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu rangkullah mereka, ya, selalu ingatkan mereka untuk selalu meningkatkan kompetensi dirinya. Mungkin itu saja Pak Mul. Terima kasih. Maksudnya Pak Ibu, mungkin karena waktu juga, karena besok kita beraktivitas seperti biasa, akan pergi ke tempat kerja masing-masing. Saya sendiri sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, yang tidak terlayani semuanya, pertanyaan dan segala macam, saya kali mohon dimaafkan. Jadi Pak Ibu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selalu setia dengan KKG PAI Provinsi.